Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, atau malam atau siang, terserah kalian yang nonton. Perkenalkan saya Awan, dan di sini ada Mas Daniel dari Omah Joglo Barbershop. Alhamdulillah hari ini saya bisa bermain ke tempatnya Mas Daniel. Hanya mau ngobrol-ngobrol dan mau tahu lebih jauh bagaimana sepak terjang Mas Daniel di dunia barbershop. Ya, mungkin di sini sudah ada tulis mulai berdirinya Omah Joglo Barbershop 2003. Walaupun masih muda, walaupun barbershopnya itu masih kurang lebih 1 tahun, satu tahunan, tapi saya lihat di sosial media lumayan kenceng nih, karena biar lebih mantapnya, biar Mas Daniel memperkenalkan dirinya sendiri. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Firdaus Mustafa. Status saya masih mahasiswa di IAIN Kudus di Prodi Ekonomi Syariah, dan sekarang saya membuka cukur rambut. Masya Allah. Biasalah. Alhamdulillah. Dan ternyata beliaunya itu masih kuliah ya? Saya masih kuliah. Untuk ngebagi waktunya gimana Mas, antara kuliah masih semester 3 ya? Semester 5. Masih semester 5. Ketika awal buka ini berarti di awal semester 3. Di awal semester 3 dan sudah buka barbershop. Mungkin tidak banyak yang seusia beliau ini sudah berani untuk berwirausaha. Ya. Masya Allah, ini sebuah nilai plus generasi muda saat ini yang mungkin patut dicontoh. Untuk bagi waktunya gimana Mas Daniel? Untuk sekarang sendiri kan masih liburan kuliah ya. Liburan kuliah itu kan cukup panjang, 2 bulanan. Kalau untuk sekarang bisa buka setiap hari, maksudnya dari pagi. Kalau semisal kuliah itu tuh dari sore biasanya, atau pas pulang matkul langsung buka. Jadi meminimalisir nongkrong ngopi-ngopi. Jadi misal teman-teman pengen nongkrong ngopi, malah sing takjak ke sini aja, nongkrong ngopinya ke sini gitu. Itu ya, malah bisa nongkrong di sini karena ini tempatnya asik. Namanya aja Omah Joglo Barbershop. Jadi kalau teman-teman lihat, nanti ada footage-nya, ada bali-bali untuk nongkrong, adem, ada sebelahnya ada musola, ada toilet di sebelah situ. Kalau mungkin teman-teman, kalau teman Mas Daniel atau siapapun yang mau kesini, nyaman sekali tempatnya, adem, parkirnya luas. Maksudnya karena hanya beliau sendiri yang pegang tempat barbernya, mungkin hanya 1 kursi. Untuk awal mulanya gimana Mas, ketika dengan buka barber? Ya, awal mulanya itu saya terinspirasi dari suatu tukang cukur. Saya dulu kan sekolah di TBS. Oh ya. Dan di TBS itu cukuran, boleh itu Podka namanya, Podka Barbershop. Itu Mas Kang Sahal. Kang Sahal niku saya terinspirasi dari situ. Dulu tuh harganya masih 8.000 kalau nggak salah. Ya. Itu yang antri rame banget di kalangan santri. Monggo ke sana. Di kalangan santri rame banget, dan saya tuh berpikir 8.000 sing antri. Pada saat itu aku pernah di antrian 13. Masya Allah. 8.000 nak peng 10 80. Pada saat itu uang saku saya berapa ya? 8.000 kalau nggak salah. Itu kan pas ya Mas. Maksudnya kan ono celengan barang ya. Ada sisa lah. Ada sisa. Menurut saya 80 itu kan banyak ya Mas. Dan kalau tak lihat kan nyukur itu kok asik kan. Saya pengen mempelajari itu pada saat itu MTS kelas 8, kelas 2.
Ya. S2 MTS. Setelah itu sebenarnya saya punya om yang punya barbershop di Demak. Oh, di Demak. Ya, di Demak. Terus saya ingin apa ya, Gus? Ingin menimba ilmu di om saya. Oh, gitu. Gitu. Belajar awal di Om ya, belajar awal. Belajar awal di om, tapi terinspirasi dari Kang Sahal. Dari Mas Sahal. Mas Sahal. Masya Allah. Gitu. Ya, gitu. Terus akhirnya memberanikan diri untuk buka pertama itu. Enggak, saya sampai bisa terus agak ya sebentar di om saya ngewangi nyukur. Oh, pernah istilahnya tanda kutip pernah magang di sana, pernah. Iya, tapi sebentar. Oh, sebentar. Sebentar. Terus kan pas itu sambil kuliah juga semester 1 2-an lah. Terus kok capek, mondar-mandir, kaleh kuliah bareng, terus gak sendiri. Gitu. Respon dari mungkin orang tua. Biasanya ada orang tua seperti ini. Pak mau usaha ini, bla 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 bla. Tapi gak ada masuk kuliah. Mungkin ada orang tua yang wah, selesaikan dulu kuliah atau gimana? Gimana respon orang tua? Pasti ada ya respon kayak gitu tuh. Kayak orang tua tuh nyuruhnya tuh kuliah di selesai dulu terus baru kerja. Khawatirnya itu kalau sudah pegang uang pegang kuliah. Ya, ya. Pegang kuliah. Lah terus saya meyakinkan bapak saya, Ben, saya tuh bisa apa itu buka cukuran plus kuliah. Ya, Pada saat itu saya pengen jaluk ngene wong tua lah, pengen cara bikinin barber lah, paling enggak ya kecil nggak apa-apa ning gini di samping jalan. ya. Dan nggak boleh. Alhasil pada saat itu bapak saya merenovasi rumah sing sebelumnya belum ada gavalum, terus belum ada ini sebelumnya seperti ini mas, jadi ini enggak seperti ini dibuat seperti ini karena ruang tamu, pengen buat ruang tamu. Oh gitu. Nah, kursi kayak gini banyak banget nenggene dalam, tapi Oh iya. kita dalam soalnya pas itu enggak belum punya ruang tamu. Karena pada saat itu ruang tamunya dibuat ibu untuk dagangan, nggak ada ruang tamu, terus bikin ide ruang tamu di sini kan kalau sambil ngopi-ngopi enak. Dan saya memanfaatkan hal itu. Ada ruang, alhasil tabungan saya pada saat itu 3 juta sekian, 3 juta, nggak sampai 3.500.000 lah. Tak habisin buat beli nih. Clipper dan teman-teman. Clipper dan teman-teman. Sisa 50.000. Wah, yo, sisa 50.000 tok itu. Kalau Mas Daniel buka di sini, Om tahu, pasti Om tahu. Pasti Om tahu dan mendukung. Mendukung. Nah, itu. Artinya kita itu sama-sama seniman barber itu harus saling support, saling mendukung. Tumbuhnya kalau masalah rezeki itu memang bukan urusan kita, rezeki itu urusan Allah, rezeki itu urusan Allah. Tapi sama-sama seniman barber itu harus saling support. Jadi mungkin saat ini apa yang kita lakukan ini adalah untuk saling supportnya kita. Mas Daniel mau tak kunjungi itu support dan sebagainya seperti itu. Kurang lebih ya itu mas. Nah, sudah ada produk dari Kota Kudus, oleh-oleh khas dari Kudus, ada Nahla Bakri. Nahla Bakri ini merupakan salah satu pilihan oleh-oleh masa kini di Kota Kudus. Di sini ada Nahla Brownies Crispy, ada roti sisir, dan ada bagelan seperti ini. Ini harus kita cicipi mas. Oke, Nahla Bakri ini ada beberapa rasa.
Ada rasa keju, green tea, coklat, vanilla, dan rasa tiramisu. Mau Mas, ambil satu Mas. Oke. Oke, saya ambil vanilla. Ini tiramisu. Sambil kita nyelek, sambil tetap kita ngobrol-ngobrol Mas. Untuk ini Mas, respon teman-teman kuliah ketika Mas Daniel buka barber di rumah, banyak yang main di sini mau minta disyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan sebelum buka pun kan saya sudah bisa ya. Ya. Itu saya nyukurin teman saya sebelum buka itu. Di kos teman saya, di sini pernah, di bawah pohon mangga itu pernah juga. Ya itu mungkin sebuah bentuk perjalanan dan perjuangan ya. Punya skill, arahnya ke hobi. Mungkin tadi Mas Daniel terinspirasi dengan Mas Sahal, Vodka Barber ya. Yeah. Terus beliaunya belajar dengan omnya, punya skill, buka dan bermain sosial media itu otomatis dia Mas Daniel itu personal branding bahwasanya beliau itu punya skill dalam bidang barber. Untuk servisnya apa sih Mas? Servisnya cukur aja sih kalau sekarang ya. Cukur terus dikasih hair tonic atau dikasih vitamin rambut ya, gitu aja. Kalau soal cuci rambut, keramas itu memang belum ada ya, karena kan saya pengennya lebih fokus di cukurnya dulu Ya. karena repot nanti kalau rame dan saya sendiri kan repot Mas. Iya. Ya tentunya servis atau servis yang dihadirkan itu menyesuaikan dengan ini kemampuan dan keadaan Mas Daniel itu sendiri. Mungkin beliau sendirian, saya lihat di sosial media itu diantri banyak orang, dan ketika memang megang banyak orang itu repot, tetapi basicnya itu yang penting cukurannya sudah mampu cukurannya itu sudah bisa diterima dengan banyak orang. Alhamdulillah. Untuk menjaga ini Mas, dari customer loyalitas. Oh, untuk menjaga customer itu tuh saya mendekatkan diri ke customer seakan-akan kita tuh teman, dan ya memang kayak teman aja gitu, kayak teman. Itu kuncinya kayak gitu berarti. Kuncinya seperti itu. Nggak ada terasa, nggak ada transaksional jual beli, tapi mengutamakan rasa itu tadi. Konco, temen. Jadi itu membangun customer loyalitas. Jadikanlah customer Anda sebagai teman. Ya. Kata-kata hari ini Mas Daniel. Kita ketahui usia 20 itu saatnya banyak main ke sana kemari, banyak main nggak jelas. Alhamdulillah sudah berkomitmen pada dirinya sendiri untuk membangun usahanya. Sering nggak teman-teman nongkrong di sini? Ini kan tempatnya adem, tempatnya enak. Sering. Biasanya pada cukur dulu, terus nongkrong gitu sih, kebanyakan gitu. Cuma kadang kalau jam kosong itu kan biasanya kuliah kan jam pertama ada mata kuliah, terus kosong, terus ada lagi kan gitu. Pada saat kosong itu biasanya pada kesini main-main, ngobrol-ngobrol. Cuma memang saya belum buka, dan mungkin kalau ada waktu pengen cukur ya bisa saya cukur. Mungkin kalau mepet ya pas jam terakhir aja kalau pas kuliah nih, biar tidak ganggu kuliahnya. Jadi ini dia Mas Daniel, 20 tahun masih kuliah. Beliau saat ini mengembangkan usahanya yaitu barbershop, menjalankan usaha barbershop. Untuk teman-teman yang mungkin anak muda, teman-teman anak muda, semangat apa yang Mas Daniel tularkan kepada teman-teman kaum muda? Oh gitu. Gini, kalau jadi anak muda tuh harus bisa mencari potensi dari diri sendiri atau bakat yang terpendam yang bisa dikembangkan untuk menjadi bisnis. Biasanya itu dari hobi Mas, dari hobi yang bisa misal hobi masak dikembangkan, bisa buka warung, catering atau lain-lain kan gitu. Terus kayak misal seneng motor, utek-utek motor dikembangkan, belajar lebih dalam lagi, bisa buka
bengkel gitu. Itu dia. Makanya kalian cowok itu harus punya hobi. Oke. Mungkin ini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih Mas Daniel. Terima kasih Mahla Bakri, dan terima kasih Tukang Seduh sudah mensupport konten ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.